Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Apriliana, NIM 21000101030 dari Ekonomi Pembangunan Kelas A, Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 bab, yaitu ada leadership atau kepemimpinan, yang kedua ada planning atau perencanaan, dan yang ketiga ada communication atau komunikasi. Bab yang pertama saya akan bahas adalah leadership atau kepemimpinan. Pengertian leadership atau kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan bagian penting dalam manajemen. Pemimpin yang efektif dan baik mampu menyusun visi dan misi yang jelas, fokus dan mudah dipahami meskipun proses yang diperlukan untuk implementasinya panjang dan rumit. Kepemimpinan itu sendiri adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Tujuan dari kepemimpinan itu sendiri adalah untuk mencapai target atau goal yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah proses leadership atau kepemimpinan. Kepemimpinan difokuskan kepada apa yang dilakukan oleh para pemimpin, yaitu proses di mana para pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk memperjelas tujuan organisasi bagi para pegawai, bawahan, atau yang dipimpinnya. Memotivasi mereka untuk mencapai tujuan tersebut serta membantu menciptakan suatu budaya produktif dalam organisasi. Ya, di sini ada gaya-gaya kepemimpinan. Yang pertama ada paksaan atau direktif. Pemimpin memberikan perintah dan mengharapkan untuk dipatuhi. Konteks ini berguna pada saat situasi yang kritis, keputaran yang cepat, dan berurusan dengan karyawan yang sulit. Kelemahannya adalah menghambat fleksibilitas organisasi. Yang kedua adalah berwibawa. Pemimpin menetapkan tujuan atau strategi keseluruhan dan mendorong orang-orang untuk mengikutinya. Konteks berguna pada saat organisasi terombang-ambing atau tidak disiplin dan membutuhkan arahan dan pengawasan. Kelemahannya, sasaran atau strategi tidak diimplementasikan oleh ide-ide staf yang baik. Yang ketiga ada afiliasi atau mendukung. Pemimpin mendengarkan, menegaskan, dan memfasilitasi sikap orang didahulukan. Konteks ini digunakan pada saat meningkatkan moral yang rendah. Kelemahannya adalah karyawan tidak mempunyai tujuan yang jelas. Yang keempat ada demokratif atau partisipatif. Pemimpin memberikan karyawan peran dalam mengambil keputusan. Konteks ini digunakan pada saat perlu membangun fleksibilitas dan tanggung jawab organisasi. Kelemahannya dapat mengakibatkan keraguan. Yang keempat ada berorientasi pada kecepatan. Pemimpin menetapkan standar kinerja yang tinggi. Konteks ini digunakan pada saat karyawan bermotivasi tinggi yang bekerja paling baik secara mandiri. Kelemahannya karyawan secara kewalahan yang kemudian merasa kesal dan menyerah. Yang kelima ada pelatihan. Pemimpin mengarahkan dan mendukung berfokus dan pengembangan pribadi. Konteks ini digunakan saat karyawan ingin dan memiliki inisiatif untuk meningkatkan secara profesional. Bab yang kedua adalah planning atau perencanaan. Apa sih perencanaan itu? Perencanaan adalah proses identifikasi melalui pengembangan strategi, kombinasi yang tepat dari sumber daya dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi perencanaan sendiri itu ada 5. Yang pertama, membantu memprioritaskan tujuan. Yang tujuan tersebut adalah tadi yang saya sudah bahas. Yang kedua adalah mengantisipasi hambatan. Yang ketiga, mengurangi resiko. Yang keempat, menghemat sumber daya terbatas. Dan yang kelima, memetakan jalan menuju sukses. Ada 3 tingkatan dalam perencanaan. Yang pertama ada politik, yang kedua ada strategi, dan yang ketiga ada operasional. Apa itu politik dalam perencanaan? Politik itu sendiri adalah tentang kesepakatan tujuan dan sumber daya keseluruhan. Yang kedua ada strategi, pengembangan metode yang luas dan menentukan arah kegiatan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada operasional, melaksanakan sehari-hari di bidang rencana strategi. Apa itu strategi? Apa strategi itu? Strategi adalah konseptualisasi. Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang yang komprehensif dari suatu organisasi. Jenis strategi itu sendiri ada 3. Yang pertama ada strategi yang disengaja, yang kedua ada strategi yang pending direalisasikan,
Dan yang ketiga adalah strategi yang muncul. Apa itu strategi yang disengaja? Strategi yang disengaja itu strategi yang dimaksud dan direalisasikan. Kedua ada strategi yang ingin direalisasikan. Apa sih ingin direalisasikan itu? Ingin direalisasikan adalah strategi yang dimaksud tapi tidak direalisasikan. Dan ketiga ada strategi yang muncul, tidak sengaja tetapi direalisasikan. Jangka waktu penerapan dan tingkat hierarki. Ada jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Jangka panjang itu ada 5 tahun, jangka menengah ada 3 tahun, dan jangka pendek 1 tahun. Ada 5 fase proses perencanaan. Yang pertama adalah rencana untuk perencanaan, membutuhkan alokasi staf, tanggung jawab, dan sumber daya yang sesuai, serta komitmen untuk terlibat dalam proses pemikiran tentang arah organisasi. Yang kedua adalah penerapan tujuan. Dalam penerapan tujuan dipetakan menjadi 7. Yang pertama ada spesifikasi, 2 dapat diukur, 3 ditugaskan, 4 direalisasi, 5 terikat, 6 etis, dan 7 tercatat. Spesifikasi itu menargetkan kelompok atau hal yang berbeda. Yang kedua, dapat diukur itu hasilnya dapat dicapai. Ditugaskan itu menerapkan tanggung jawab. Keempat, realistis, pertimbangan agar dapat dicapai. Terikat waktu memiliki tanggal mulai dan berakhir. Etis, menghormati hak dan kepentingan orang lain. 7 tercatat, melacak hasil dan membuat kepercayaan bagi pemangku kepentingan. Yang ketiga adalah fase diagnostik. Tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan lebih banyak informasi tentang organisasi dan lingkungan. Dalam fase ini ada analisis SWOT. SWOT itu strength, weakness, opportunity, dan threat. Atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Apa itu kekuatan? Kemampuan untuk memungkinkan organisasi atau unit melakukan kemampuan yang baik. Yang kedua adalah kelemahan, itu adalah yang menghalangi organisasi atau unit untuk bekerja dengan baik. Opportunity, peluang, tren, kekuatan, ide yang dapat dimanfaatkan. Threat, ancaman, kemungkinan yang terjadi di luar kendali. Yang keempat ada perumusan strategi, ada fase desain dan tahap implementasi. Fase desain itu sendiri adalah tujuan dan analisis itu dalam fase desain ini sangat diperlukan. Setelah strategi telah dikembangkan, rencana kerja yang sesuai perlu dirancang, mulai dari puncak hierarki hingga tingkat operasi dan dalam tindakan individu mencapai tujuan organisasi. Tahap implementasi adalah laporan kemajuan pelaksanaan rencana merupakan indikator awal yang penting untuk mengevaluasi keberhasilan ini. Tahap evaluasi, elemen yang memproses perencanaan linear menjadi siklus perencanaan. Yang ketiga yang terakhir saya bahas adalah communication atau komunikasi. Komunikasi itu sendiri adalah alat penting yang tersedia bagi seorang manajer. Tidak hanya untuk mendapatkan dukungan, membujuk, menginspirasi, tetapi juga untuk menyampaikan kritik yang membangun. Jenis-jenis komunikasi. Sifat dan aliran komunikasi dalam sebuah organisasi biasanya mencerminkan strukturnya. Ada 2 struktur dalam aliran atau sifat komunikasi ini. Yang pertama adalah dalam lingkungan hierarkis dan yang kedua adalah dalam lingkungan yang lebih datar atau tidak hierarkis. Dalam lingkungan hierarkis, komunikasi cenderung lebih formal, tertulis, dan mengalir dari atas ke bawah. Dalam lingkungan yang lebih datar dan tidak hierarkis, orang cenderung berkomunikasi lebih tatap muka. Ada jenis komunikasi atau 4 jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi lisan atau verbal. Komunikasi verbal yang baik memerlukan komponen dialog. Komunikasi bermakna sebagai pertukaran dua orang atau kita berbicara dan ada lawan bicaranya. Yang kedua adalah komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah keterampilan untuk menyampaikan pesan yang jelas, ringkas, dan informatif. Mulai kata-kata adalah yang sangat langka karena sekarang tuh jarang banget ada orang-orang yang berkomunikasi tertulis atau melalui surat. Yang ketiga adalah komunikasi eksternal. Dalam lingkungan mandat masing-masing, personel misi lapangan berinteraksi dengan sejumlah pemangku kepentingan eksternal yang berbeda setiap hari, mulai dari otoritas nasional dan lokal, partai politik, dan organisasi masyarakat sipil hingga
kemanusiaan internasional. Yang terakhir adalah komunikasi lintas budaya. Budaya sebagian adalah nilai-nilai dan norma-norma yang dipelajari yang berbentuk perilaku individu atau komunitas. Dalam lingkungan hipermultikultural yang menjadi ciri misi lapangan PBB, communicating baik di seluruh budaya adalah kebutuhan yang konstan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.